Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Kali ini saya akan menyoroti berita terkait outlook penilaian dari Fitch ya, yang merubah outlook rating utang kita. Nah, sebetulnya banyak media yang memberitakan, tapi saya melihat yang disampaikan oleh jurnalis CNBC ini cukup representatif untuk berita tersebut. Judulnya lengkap, alasan Fitch revisi outlook rating utang RI jadi negatif. Ditulis, ditayangkan pada tanggal 4 Maret sore ya, setengah 6 sore. Ini ada gambar ilustrasi Fitch rating foto ya dari Reuters. Beritanya begini, lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings telah mengumumkan revisi prospek atau outlook peringkat utang RI atau Indonesia Long Term Foreign Currency Issuer. Default rating menjadi negatif dari sebelumnya stabil. Jadi ini Fitch ini satu dari 3 lembaga rating terkait dengan investasi dan utang yang terpandang ya. Moody's sudah beberapa waktu lalu sekarang Fitch, yang masih belum adalah S&P, maksudnya belum dalam tahun 2026 ini. Saya baca lagi, sementara itu peringkat utang RI itu sendiri berdasarkan penilaian terbaru per Maret 2026 masih tetap BBB ya, atau layak investasi atau investment grade. Jadi sebetulnya tidak turun dari sisi ratingnya ya, tapi ada lanjutannya ini. Revisi prospek ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan terkikisnya konsistensi dari kredibilitas bauran kebijakan Indonesia di tengah meningkatnya sentralisasi kewenangan pembuatan kebijakan. Hal ini dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, merusak sentimen investor dan memberi tekanan pada cadangan eksternal. Dikutip dari keterangan resmi ya, Fitch. Itu substansinya itu. Faktor pendorong penilaian peringkat utang terbaru ini ialah fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai target pertumbuhan ambisius 8% dan peningkatan pengeluaran sosial. Fokus itu mereka anggap dapat menyebabkan perpaduan kebijakan fiskal dan moneter yang jauh lebih longgar sehingga menciptakan risiko bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan. Nah, meningkatnya risiko itu Fitch sebut tergambar dari rancangan revisi Undang-Undang Keuangan Negara oleh pemerintah dan DPR dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui revisi itu, Fitch menganggap ada kemungkinan batas defisit dilonggarkan dari yang selama ini konsisten di level 3% dari PDB. Nah, ini yang saya komentari sedikit ya. Yang beberapa paragraf sebelumnya tadi sebetulnya mirip dengan Moody's kan. Jadi sebetulnya peringkat kita tidak diturunkan, tapi outlook, berarti outlook itu ke depan mereka melihatnya tidak stabil, tapi negatif. Di saat ini masih layak investasi, tapi ke depannya kira-kira itu mulai meragukan. Nah, alasannya adalah target yang terlalu ambisius, lalu mengakibatkan kebijakan fiskal terlalu ekspansif, longgar, begitu juga kebijakan moneter dipaksa untuk mengikuti jalannya laju fiskal tersebut, sehingga ini dianggap ke depan itu mengancam risiko atau meningkatkan risiko bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan. Kanal ini berulang kali menyampaikan ini baik dalam assessment, dalam berita-berita sebelumnya, komentar berita sebelumnya, maupun dari narasumber yang saya datangkan. Jadi sebelum Fitch ngomong ini sebenarnya ekonom sudah banyak yang ngomong di Indonesia, ya, seperti juga yang disampaikan Moody's. Nah, yang menarik dari paragraf terakhir yang saya baca tadi itu merupakan informasi yang sebetulnya sebelum ini jadi rumor dan sudah dibantah beberapa waktu yang lalu ya, bahwa dari Menteri Keuangan sendiri tidak ada rencana untuk merubah batas defisit yang 3% menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi Fitch ini khawatir karena ada masuk prolegnas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mau diamandemen. Nah, sebetulnya draftnya belum ada. Draft tentang di atas 3% itu belum beredar, tapi rumor itu ada yang akan melonggarkan tidak lagi 3% gitu. Nah, ini
menurut penilaian Fitch ini berbahaya dengan kondisi fiskal dan moneter Indonesia saat ini. Jadi di jangka menengahnya ini keberlangsungan fiskal kita rawan. Nah, itu karena itu dia outlook-nya negatif. Kemungkinan akan melemahkan kredibilitas kebijakan dan kemampuan untuk membiayai defisit fiskal yang lebih tinggi tanpa dukungan dari bank sentral, kata Fitch dalam pertimbangan penilaiannya. Nah, saya tegaskan lagi ya, karena itu udah nggak kurang-kurang juga mengatakan bahwa kapasitas Bank Indonesia itu sudah mencapai titik yang diduga sudah sampai limitnya untuk menopang lebih jauh lagi untuk fiskal yang terlampau ekspansif. Jadi bisa kalau dia memaksakan, misalnya menyerap surat utang terlalu banyak Bank Indonesianya, atau memaksakan menurunkan suku bunga tanpa pertimbangan transmisinya, itu membuat rem lah tanda petiknya ya. Mestinya kan dalam konteks ketika fiskal itu ekspansif, bank sentral dengan kebijakan moneternya itu mengatur laju gasnya itu direm-rem sedikit lah, kurang lebih begitu. Nah ini kalau bablas dua-duanya, itu bisa rawan untuk risiko. Bisa jadi sangat kencang, tapi juga risikonya tinggi. Tafsiran bebas saya terhadap penilaian Fitch begitu. Moody's dengan bahasa yang lain juga sama. Ekonom yang saya undang di sini juga mengatakan beberapa hal yang senada dengan itu. Nah, saya baca lagi, kondisi ini juga diperburuk dengan potensi besarnya belanja negara. Ini tambahan lagi nih, untuk pengeluaran sosial yang lebih tinggi, termasuk program makanan bergizi gratis, total sebesar 1,3% dari PDB untuk tahun 2025 sampai 2029. Di highlight ya, digarisbawahi soal makanan bergizi gratis ini malah penyebab utama membengkaknya belanja dan jebolnya defisit. Dikutip langsung ini, rencana untuk mempercepat pengeluaran pada semester pertama tahun 2026, jadi outlook-nya sudah ke 6 bulan ke depan nih, tidak mesti jangka menengah yang bertahun-tahun ya, dapat menambah risiko penyimpangan fiskal, ucap Fitch. Sementara itu dari sisi pendapatan negara, mereka anggap masih akan lesu dengan besaran rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026-2027. Sekedar informasi, ini sudah termasuk dianggap bisa ditingkatkan ya, karena selama tahun 2025 lalu itu ya sudah 12% ya. Jadi ini nambahan 1% ini berarti sudah diasumsikan sudah meningkat juga. Masalahnya laju peningkatannya nggak bisa lagi lebih dari itu untuk 1-2 tahun ke depan ini. Kalau dipaksakan kan berbahaya. Nah, ini kondisi ini terutama disebabkan perhitungan penerimaan pajak yang lesu karena hampir sepenuhnya membatalkan rencana kenaikan tarif PPN. Nah, ini pandangannya sedikit berbeda ya. Salah satunya karena dari 11 nggak jadi naik ke 12. Tapi bagaimanapun kira-kira untuk prospek pendapatan itu dianggap kita hanya akan bisa tumbuhnya tidak bisa melompat ya, tidak bisa mengimbangi tumbuh peningkatan belanja tadi. Nah, di sini disinggung juga nih, ada pula pengalihan permanen dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi dan Antara dan pengembalian pajak yang mungkin bersifat sementara, restitusi maksudnya ya. Dan Antara juga mereka anggap masih memberikan ketidakpastian dalam mendorong investasi di tanah air. Ya, jadi saya ingin mengulangi lagi, hal itu sudah disinggung oleh banyak ekonom, sebagiannya ada di podcast ini maupun di assessment saya sendiri. Dan antara ini yang dipersoalkan adalah ketidakpastian dan ketidakjelasannya. Yang sudah jelas adalah dia mengambil jatah laba dari BUMN yang biasanya masuk pendapatan. Ya, sekarang diambil, lalu bagaimana caranya dan antara kemudian kembali memberikan pendapatan kepada APBN sebagai gantinya, bagaimana caranya, mulai kapan, itu belum ada kepastian. Dan langkah-langkahnya dan antara pun masih dianggap penuh dengan ketidakpastian. Dari sisi Fitch dan dari sisi yang lain-lain kita sudah pernah dengar ya. Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan. Tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan material dalam jangka pendek. Nah ini dia puji juga, ini berarti memang ada reformasi, ada upaya meningkatkan kepatuhan pajak, tapi itu nggak mungkin dalam jangka pendek. Nah, sehingga membatasi ruang fiskal. Jadi dalam jangka pendek 1-2 tahun ini kan kenaikannya masih akan terbatas. Dalam penilaiannya, Fitch turut mengungkapkan bahwa demonstrasi Agustus-September 2025 menjadi bagian dari indikator tata kelola pemerintahan yang lebih lemah. Nah, disinggung juga itu protes yang meluas tahun 2005
2025 menyoroti ketidakpuasan publik dan ada risiko bahwa ketegangan sosial dapat berlanjut, menimbulkan tantangan politik bagi presiden dan koalisi yang berkuasa. Lalu juga disebut nih posisi Indonesia dalam indikator tata kelola Bank Dunia, mereka anggap juga telah memburuk dan berada di peringkat persentil ke-44 pada skor tata kelola komposit di bawah median rating BBB. Jadi yang sama ratingnya itu untuk dalam tata kelola itu persentilnya 56, kita 44, lebih rendah. Jadi biarpun kita masih di BBB tadi ya rating di Fitch ini, tapi sebetulnya kita sudah termasuk yang buruk di rating yang sama. Nah, ketidakpastian yang terus-menerus dan seputar pembuatan kebijakan makroekonomi dapat semakin membebani. Jadi di garis bawah ini, ketidakpastian yang terus-menerus dalam kebijakan makroekonomi. Saya kira kita udah lihat ya, tiba-tiba ada impor pick up, sebelumnya kita Kopdes yang mengalami perubahan-perubahan. Ya, kalau MBG bisa dikatakan dari awal seperti itu, cuma intensinya yang meningkat itu yang juga di luar perkiraan mungkin buat Fitch ya. Nah, mandat baru BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja juga jadi sorotan karena itu seolah-olah dia menjadi tidak independen dan lebih rentan dalam tugasnya untuk menjaga inflasi dan stabilitas. Nah, kemudian Fitch juga mempertimbangkan potensi utang pemerintah yang memburuk lah ya dari presentasi dari PDB. Lalu juga disebut juga, nah ini yang sangat digarisbawahi ya. Jadi soal pembayaran bunga yang diperkirakan menurut perhitungan Fitch 17% dari pendapatan pemerintah pada tahun 2025. Sebetulnya kalau perhitungannya Bright secara angka kasar itu 19 ya, tapi mungkin Fitch membuat pengertian bunganya lebih sempit ya, dan sehingga hitungannya 17%. Nah, itu dianggap sudah melampaui 15% yang dianggap sudah rawan. Jadi saya ulangi, penekanan kepada beban pembayaran bunga dibandingkan pendapatan itu sangat digarisbawahi, itu yang membuat Fitch menjadi alasan salah satunya outlook kita berbahaya ke depan dalam hal utang ini. Nah, kalau lebih luas lagi selain Fitch, dalam banyak pembahasan itu debt service ya, berarti cicilan dan bunga ini bunganya saja sudah tinggi. Nah, terlepas dari sentimen negatif itu, Fitch menekankan ada sejumlah indikator lain. Ini juga dipuji nih, yang memperkuat posisi rating di level BBB. Jadi meskipun outlook-nya negatif, ratingnya belum turun. Nah, karena dianggap pertumbuhan ekonominya stabil, ya, 2 kali lipat dari yang ratingnya sama. Jadi masih dipuji lah kita itu. Lalu dianggap juga permintaan domestik tetap menjadi pendorong pertumbuhan utama, pengeluaran publik yang lebih tinggi. Investasi dan antara juga disebut di luar ketidakpastiannya juga dianggap telah memberi kontribusi kepada permintaan domestik ya. Lalu disebut-sebut juga reformasi the bottlenecking yang moderat. Jadi reformasi tapi ya tidak cukup kuat ya, tapi tetap dinilai dan seterusnya. Jadi dari sisi ini ada juga aktivitas hilirisasi. Saya kebetulan juga melihat ada 8 halaman yang beredar ya dari Fitch itu, meskipun secara resmi tidak diakui. Jadi pihak Fitch ditanya tidak mau jawab kan oleh media lain ya. Nah, ini ringkasannya dari itu saja. Tetapi ini penutupnya juga menarik nih. Kami percaya bahwa target pemerintah untuk pertumbuhan 8% tahun 2029 akan sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang signifikan, kata Fitch. Itu ya, intinya Fitch ini senada dengan Moody's, rating masih layak investasi, ya, tapi di level yang layak investasi kita memiliki minus-minus yang lebih banyak dibandingkan negara yang sekelas ratingnya. Dan yang lebih penting, outlook-nya ke depan kita dianggap negatif, tidak stabil. Sehingga ada potensi rating di 6 bulan, setahun yang akan datang, atau 6 bulan yang akan datang, itu ratingnya bisa turun jika hal-hal yang disebutkan dia ini tidak membaik. Mudah-mudahan rating kita tidak menurun dan kita masih nunggu S&P kalau tiga-tiganya memberi outlook negatif, apalagi tiga-tiganya nanti di akhir tahun atau tahun depan memberikan penurunan rating, maka ya selamat datang resesi ekonomi ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi.